Ia kemudian dikeluarkan dari sekolah karena diketahui telah memukul wajah dari salah satu guru wanita di sekolah tersebut sebesar 100 juta US dollar atau ketika dikonversikan kepada rupiah itu 1,4 triliun. Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Huri Rohmah. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berpositif thinking ya. Di hari Sabtu malam ini aku akan mengisahkan sebuah kasus kriminal dari seorang mafia yang sangat tersohor di Amerika Serikat, yang juga merupakan salah satu mafia paling berbahaya di dunia. Mafia ini itu merupakan seorang laki-laki yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah, tapi dia mampu memiliki kekayaan senilai 100 juta US dollar per tahunnya. Sehingga hal ini membuat dirinya itu seringkali lolos dari dakwahan-dakwahan kasus kejahatan yang dia lakukan. Penasaran kan kalian siapa kok bisa mafia ini sekaya itu gitu ya teman-teman? So, langsung aja jangan lupa untuk disiapin cemilan dan minumannya. Kita mulai ke biodata dari mafia ini. Alphonse Gabriel Al Capone merupakan sebuah nama yang tidak asing lagi di dunia kejahatan mafia, yang mana laki-laki ini merupakan salah satu mafia paling terkenal dan paling mengerikan di Amerika atau mungkin dunia. Al Capone lahir dari pasangan imigran pada tanggal 17 Januari tahun 1899, yang mana pada waktu itu ayahnya merupakan seorang tukar cukur yang berasal dari Castellamare di daerah Stabia, yang mana Stabia ini itu merupakan kota yang berjarak sekitar 16 mil dari selatan Napoli. Sedangkan ibunya merupakan penjahit wanita yang juga putri dari Angelo Raiola yang berasal dari Angrin, yaitu sebuah kota dari provinsi Salerno. Keluarga Capone ini bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1893. Pada waktu itu Gabriel belum lahir gitu kan. Mereka melakukan imigrasi ini menggunakan kapal dari Fiumi, yaitu sebuah kota pelabuhan di negara yang pada saat itu namanya Austria-Hungaria. Kemudian mereka menetap di 95 Navy Street di bagian Navy Yard, daerah Brooklyn, New York. Kemudian saat Gabriel berusia 11 tahun, mereka pindah ke 38 Garfield Place di Park Slope yang ada di Brooklyn. Dan makanya mereka hidup di sana gitu kan. Nah, Gabriel sendiri ini tuh dikenal sebagai siswa yang cukup menjanjikan ketika dia sekolah, namun ia memiliki banyak masalah gitu ya dengan aturan-aturan di sekolah Katolik. Paroik memiliki peraturan yang sangat ketat sehingga Gabriel ini merasa tidak nyaman dengan peraturan tersebut. Puncaknya terjadi saat Gabriel berusia 14 tahun, di mana ia kemudian dikeluarkan dari sekolah karena diketahui telah memukul wajah dari salah satu guru wanita di sekolah tersebut dan terlibat perkelahian. Hingga akhirnya Gabriel ini pun putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya kembali. Dia memutuskan untuk bekerja di sekitaran rumahnya, yaitu di Brooklyn, dengan menjadi pelayan di toko permen, kemudian bekerja di tempat bowling dan lain sebagainya. Kemudian diketahui pada tahun 1916 sampai 1918 Capone ini bermain baseball sebagai pemain yang semi profesional gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang menyangka Capone akan menjadi seorang gangster yang sangat berbahaya dan mematikan, karena memang kehidupan Capone itu sebagaimana remaja-remaja pada umumnya kala itu. Tapi yang tidak diketahui oleh orang banyak, Capone sebenarnya sudah bergabung dengan beberapa kelompok gangster sejak ia remaja. Diketahui bahwa Capone sudah bergabung di sebuah geng bernama Five Points Gang dan menjadi penjaga di tempat-tempat ilegal seperti rumah bordir dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ia juga tergabung dalam sebuah geng anak jalanan terkenal di Brooklyn yang diketuai oleh seseorang laki-laki bernama Johnny Torrio. Tugas Capone pada waktu itu adalah menjalankan operasi judi yang sebelumnya dilakukan langsung oleh Torrio. Jadi dia kayak menggantikan Torrio gitu loh di daerah dekat rumahnya pada waktu itu. Karena sudah dari remaja berhubungan dengan gangster-gangster gitu ya teman-teman, hal ini tidak membuat Capone melepaskan kebutuhannya untuk memiliki keluarga. Diketahui dengan usia yang masih sangat belia, yaitu pada usia 19 tahun, tepatnya tanggal 30 Desember tahun 1918, Capone memutuskan untuk menikahi seorang wanita bernama Mae Josephine Coughlin
yang pada waktu itu di usia muda juga, tapi tidak banyak literatur yang menjelaskan berapa usia dari istri Capone ini. Karena Capone pada waktu itu belum berusia 21 tahun, maka orang tua dari Capone ini harus memberikan surat secara tertulis yang menyatakan bahwa mereka mengizinkan pernikahan tersebut. Nah, akhirnya Capone dan Mae pun menikah. Dan di bulan yang sama, Mae pun melahirkan putra mereka yang diberi nama Albert Francis Sonny Capone. Nah, diketahui bahwa Albert ini dalam perjalanan kehidupannya itu memiliki permasalahan yang sangat besar terhadap pendengaran di telinga kirinya. Jadi telinga kirinya itu nggak sempurna. Walaupun demikian, keluarga Capone dan Mae ini dicatat dalam sejarah merupakan keluarga yang cukup harmonis dan ya seperti keluarga pada umumnya gitu loh, walaupun ayahnya itu bekerja di bidang kriminal. Kita lanjutkan ke karir dari Capone ini ya teman-teman. Seperti yang udah bilang sebelumnya, karena Capone tidak melanjutkan pendidikannya, ia itu memiliki beberapa pekerjaan sampingan, yaitu sebagai karyawan di sebuah toko permen, kemudian dia juga menjadi pinboy di sebuah tempat bowling, dia juga menjadi buruh di tempat pembuatan amunisi, serta melakukan pemotongan kertas di pabrik penjilitan buku. Selain tugas-tugas tersebut, ternyata ia juga tergabung dalam sebuah geng bernama South Brooklyn Rippers dan juga Fifth Thieves Juniors, yaitu geng anak-anak nakal yang merupakan sekumpulan anak-anak nakal yang terkenal karena vandalisme dan kejahatan kecil yang sering terjadi di New York pada waktu itu. Jadi memang kayak banyak sekali anak-anak kecil yang melakukan vandalisme di daerah New York pada waktu itu. Selain itu, di periode yang sama dia juga tergabung pada sebuah geng bernama James Street Boys yang diketuai oleh Johnny Torrio tadi, yang nantinya ia anggap itu sebagai sosok panutan sampai akhir hayat gitu loh teman-teman. Lalu kemudian pada tahun 1917, Torrio ini memperkenalkan anak didiknya yaitu Capone kepada seorang gangster berkelas bernama Frankie Hill. Dan di tangan Frankie Hill inilah Capone kemudian ditugaskan sebagai seorang bartender dan penjaga di sebuah bar bernama Harvard Inn di daerah Coney Island. Di sanalah julukan paling terkenal bagi Al Capone ini tersemat, yakni Scarface. Nah, gimana sih mulanya Scarface ini gitu ya? Jadi suatu malam Capone ini melakukan sebuah pelecehan verbal terhadap seorang wanita di bar tersebut. Mendengar hal itu, kakak dari wanita yang dilecehkan oleh Capone ini marah dan melakukan penganiayaan terhadap Capone. Ia meninju mukanya dan melakukan sayatan yang cukup dalam di muka Capone sebanyak 3 kali, sehingga luka itu nggak bisa hilang bekasnya. Hal itulah yang mendasari adanya julukan Scarface di Capone awalnya. Selain itu diketahui Capone juga sempat melakukan pembunuhan mati terhadap seorang pemenang di permainan dadu daerah lingkungannya untuk menggantikan kemenangan tersebut. Jadi dia mengambil kemenangan itu dengan cara membunuh pemenang aslinya. Sudah sempat diinterogasi oleh polisi, namun Capone dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut. Aneh sih, tapi ya udahlah ya. Serang mereka lah ya. Berlanjut pada tahun 1920, sebuah kesempatan emas datang bagi Capone, yang mana Torrio yang sudah memberikan Capone kepada Frankie Hill ini meminta kembali Capone untuk datang ke Chicago dan bergabung di gangster yang dia buat. Pada waktu itu, Torrio ini juga melakukan pekerjaan baru gitu ya, yakni memproduksi bir secara ilegal, melakukan penyulingan dan distribusi bir, prostitusi, dan minuman keras. Padahal pada waktu itu sudah dilaksanakan amandemen ke-18, yakni sebuah aturan yang melarang siapapun untuk membuat, menjual, atau mendistribusikan minuman beralkohol di Amerika pada tahun 1920 sampai 1933. Jadi emang bener gitu ya, kayak aturan itu ada untuk dilanggar ya. Kayak ini nih ceritanya. Di samping pembuatan bir, penyulingan, dan lain sebagainya tadi, ternyata Torrio itu juga sedang fokus untuk bisnis yang lainnya.
yang lebih menguntungkan pada waktu itu yaitu penyelundupan. Sehingga karena Capone ini merupakan mantan dari preman dan pemilik buku besar, ia pun berusaha untuk memperlihatkan kompetensinya di depan sang mentor. Sampai akhirnya Torius ini merasa bahwa oh iya nih, ini anak kayaknya udah bisa aku jadikan partner kerja gitu kan. Dan Torio pun mengangkat Capone sebagai partner kerjanya, dan mereka pun berkolaborasi untuk membuat bisnis di daerah minum-minuman keras dan penyelundupan ini menjadi sangat besar dan berkembang sangat pesat. Melihat hal ini, Torio itu tidak menyia-nyiakan karena dia sudah punya pamor, ia pun berusaha untuk meningkatkan gangster yang ia miliki ini menjadi kelompok yang lebih besar. Tetapi pada tahun 1924 diketahui Capone dan Torio terlibat dalam beberapa kasus kejahatan. Capone sendiri terlibat dalam kasus pembunuhan Joy Howard yang hal ini tuh diklaim oleh Capone sebagai bentuk balasan karena Howard ini menyiksa temannya terlebih dahulu. Namun, jaksa penuntut yang menangani kasus ini yakni William McSwagin itu merasa bahwa Capone ini harus dihukum gitu kan, sehingga ia pun bersikeras untuk melakukan tuntutan terhadap Capone. Tapi usahanya gagal total. Hal ini dikarenakan seluruh saksi merasa sangat terintimidasi dengan kehadiran Capone, sehingga mereka itu takut disakiti, takut keluarganya dirusak dan lain sebagainya, sehingga mereka mengalami ketidakberanian dan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui kejadian tersebut di pengadilan, sehingga Capone lolos, nggak diapa-apain, nggak dihukum, nggak diapa-apain. Beberapa waktu kemudian Torio dan Capone diketahui terlibat dalam pembunuhan berencana dengan meminta Yale dan rekan-rekannya untuk datang ke Chicago dan melakukan pembunuhan terhadap ketua dari musuh bebuyutan mereka yaitu Dion O'Banion. Hal ini dilakukan di toko bunga dari Dion O'Banion sendiri. Mengetahui ketua gengnya ini sudah diserang, anggota geng yang lain dari Bugs Moran ini, yakni Hime, Weiss, dan George ini melakukan upaya pembalasan dengan merencanakan pembunuhan terhadap Torio di awal tahun 1925. Namun, rencana pembunuhan tersebut gagal dan hanya menyisakan luka parah terhadap Torio. Jadi Torio itu cuma terluka parah, nggak sampai meninggal gitu teman-teman. Karena luka parah inilah Torio pun tidak mampu melanjutkan pekerjaannya di bidang mafia. Dan ia memutuskan untuk pensiun dan kembali ke negara asalnya yakni Italia. Karena Torio ini sudah nggak menjadi pimpinan dari gangster ini, maka otomatis estafet kepemimpinan ini itu berpindah ke tangannya Capone. Karena dia yang paling pinter pada waktu itu di sana gitu kan. Dan sebelum Torio ini pergi meninggalkan jabatannya, ia sudah berpesan ngasih wejangan nih ke Capone. Tetaplah menjadi seorang yang rendah hati. Namun sayangnya wejangan ini tidak diindahkan oleh Capone. Hal ini ditunjukkan dengan tidak lama setelah Torio ini pergi meninggalkan markas, Capone memindahkan markas geng ini ke sebuah hotel mewah, yakni Hotel Metropole yang berada di pusat kota Chicago. Di sana pun ia hidup dengan sangat glamor, ia konsumtif, boros, dan pokoknya hidupnya itu benar-benar mewah-mewahan. Media lokal menyampaikan berita yang juga cukup mengejutkan bagi orang-orang di sana, karena diketahui pada waktu itu jumlah pencapaian yang dimiliki oleh Capone per tahunnya adalah sebesar 100 juta US dollar atau ketika dikonversikan kepada rupiah itu 1,4 triliun di tahun 2022. 1,4 triliun per tahun. Sekaya apa itu teman-teman. Sehingga Capone pun menjadi pimpinan geng yang sangat besar di Chicago pada waktu itu. Oke, kita akan masuk ke kepemimpinan Capano di mafia Chicago. Dalam persaingan antar mafia ini, Capano membranding dirinya sebagai seorang yang menakutkan. Dia membentuk citra ini setelah ia mampu mengalahkan geng-geng lain di daerah sekitarnya, dan otomatis lokasi-lokasi tempat geng yang telah dikalahkan itu menjadi kepemilikan dari rombongan Capone ini. Sehingga ia pun menjadi gangster terhormat di daerah Chicago pada waktu itu.
Berita-berita lokal pun tidak lepas dari namanya. Mereka semua media-media ini melirik bagaimana gerak-gerik dari Capone ini. Dan diketahui berdasarkan pemberitaan-pemberitaan ini tuh Capone itu memperlihatkan citra diri yang cukup baik dengan menjadi orang yang mudah berteman, orang yang ramah dan murah hati. Jadi kalau di media itu dia kelihatan kayak senyum, ramah, dan lain sebagainya. Sampai kemudian beberapa orang menyampaikan bahwa Capone ini sebenarnya itu kayak Robin Hood, yaitu seorang pembangkang yang melakukan pekerjaan untuk membela rakyat gitu loh. Nggak tahu aja kan kalian gimana kejamnya si Capone ini. Namun kepopularitasan dan kebaikan yang dipasang oleh Capone ini tidak bertahan lama. Beberapa tahun kemudian Capone mulai dikait-kaitkan dengan kekerasan-kekerasan brutal. Jadi informasi mengenai kekerasan-kekerasan yang dia lakukan di tahun-tahun sebelumnya mulai terkuak ke media. Puncaknya pada tanggal 14 Februari tahun 1929, sebuah kekacauan terjadi dan dinobatkan sebagai salah satu kekacauan paling besar di era mafia Chicago. Jadi ceritanya pada waktu itu ada 7 anggota dari Bugs Moran yang dihabisi dengan cara yang sangat brutal, yakni ditembak dengan senapan mesin oleh orang-orang yang menyamar sebagai polisi. 7 orang ini dijajarkan di dinding gitu ya teman-teman dan dibantai secara brutal. Kemudian orang-orang pun mulai menyalahkan Capone dan menganggap bahwa dirinya merupakan orang yang bertanggung jawab atas kematian 7 orang ini. Kekerasan ini pun seketika menjadi kehebohan di daerah Chicago dan orang-orang mulai berspekulasi bahwa gerombolan Capone adalah satu-satunya sindikat yang bisa melakukan hal keji ini. Kemudian secara mulut ke mulut gitu ya, Capone pun dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian dari 7 orang anggota Bugs Moran ini. Padahal kenyataannya pada waktu itu Capone itu lagi di Florida, jadi nggak ada di lokasi kejadian gitu kan. Setelah dilakukan investigasi, diketahui bahwa 4 orang yang melakukan pembantaian keji ini merupakan rekan dari Jack Mason Gun yang Jack Mason ini ngomongnya ke media bahwa ia diperintahkan oleh Capone untuk menghabisi anggota dari Bugs Moran dengan upah sebesar 10.000 US dollar atau kalau dikonversi ke rupiah menjadi 143 juta rupiah pada tahun 2022. Jadi kayak diminta jadi pembunuh bayaran gitu loh teman-teman. Walaupun begitu, Capone ternyata tidak pernah diadili atas kasus pemerasan maupun kasus kekerasan yang dia lakukan. Ia justru diseret ke meja hijau dikarenakan kasus penggelapan pajak penghasilan pada tahun 1931 dan hanya didakwa selama 6,5 tahun penjara. Jadi kekerasan-kekerasan, pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Capone ini nggak diadili. Selanjutnya kita akan masuk ke kisah akhir hidup dari Capone ini. Setelah ditangkap dan ditahan gitu ya, kontrol penguasaan di daerah mafia dan kejahatan terorganisir yang telah dibentuk oleh Capone perlahan-lahan mulai meredup. Serta kehidupan selama 20 tahun yang dilakukan oleh Capone sebagai seorang kriminal itu ternyata memberikan pengaruh yang cukup buruk terhadap kesehatannya. Diketahui Capone telah kehilangan banyak sekali berat badannya dan mengalami penurunan signifikan terhadap kesehatan fisik dan mentalnya. Sampai kemudian pada tahun 1946, dokter dan psikiater dari Baltimore ini melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Capone memiliki kemampuan mental setara anak usia 12 tahun. Ia seringkali meracau tentang komunis, asing, dan Bugs Moran, yang mana ia meyakini bahwa ketiga komunitas ini berusaha untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya selama ia berada di penjara. Dengan kondisi yang semakin hari semakin memburuk, diputuskan Capone untuk dibebaskan bersyarat dengan menjalani kehidupan di rumah sakit. Namun kemudian diketahui bahwa ia menghabiskan tahun-tahun terakhir kehidupannya di kediamannya yang berada di Florida bersama keluarganya. Kemudian pada tanggal
21 Januari 1947 diketahui bahwa Capone sempat mengalami stroke, namun kemudian tidak lama dari gejala stroke itu muncul, ia bisa speed recovery gitu ya teman-teman. Tapi tidak lama setelah ia sembuh, walaupun belum total gitu ya, ia diketahui mengalami komplikasi dengan pneumonia sehingga menyebabkan terjadinya serentetan penurunan kesehatan fisik lainnya. Dan puncaknya pada tanggal 25 Januari tahun 1947, Capone mengalami serangan jantung mendadak dan cukup fatal hingga membuat dirinya meninggal dunia di rumahnya bersama dengan keluarganya. Dan kemudian pada tanggal 4 Februari tahun 1947, Capone pun dikebumikan di Mount Carmel Catholic Cemetery, Illinois, Amerika Serikat. Wah, karena riset cerita ini aku jadinya makin penasaran gitu ya sama mafia-mafia yang ada di Amerika gitu. Ternyata mafia-mafia di sana itu elit tapi serem juga gitu ya. Nah, aku mau tahu dong menurut teman-teman gimana kisah dari Al Capone ini. Kalian mau nggak aku ceritain lagi tentang mungkin mafia-mafia lain yang ada di Amerika gitu ya? Kasih tahu aku di kolom komentar deh ya. Oke, kalau kalian suka sama ceritanya boleh banget untuk di like video ini. Jangan lupa untuk di komen ide-ide dan saran apa lagi yang harus aku ceritakan di segmen Bude Ngoceh yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di-share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya dan kasih tahu bahwa ternyata mafia-mafia itu juga horor ya kalau di zaman dulu gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan buat aku dan biar kita bisa temenan sama-sama. So kita ketemu lagi di video-video Bude Ngoceh yang lainnya. Assalamualaikum, dah.